pertanian ya, penghobi tanaman vanili dimanapun berada. Salam lagi, ketemu lagi dengan kita gede di Buleleng, Bali. Nah, hari ini kita tanggal 2 Juli 2023, kita ngecek kebun vanili lagi teman-teman. Seperti biasa, aktivitas keseharian yang wajib dilakukan di kebun vanili kita update lagi buat teman-teman, biar kita bisa upload video lagi, biar update, biar ada pembaharuan untuk channel YouTube kami. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, terutama di video-video short saya ya di Petani Makmur Channel. Terima kasih yang sudah support, sudah like, sudah di subscribe, dan semoga apa yang kita bagi menjadi sebuah pemandangan yang baik, atau mungkin ada sesuatu pelajaran yang bisa diambil. Dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah subscribe. Nah, hari ini kita hadir kembali teman-teman untuk melakukan check up kebun vanili seperti biasa keseharian. Ini kebun vanili luasan sekitar berapa ya, 10 hari ada ya, ada 1000 pokok. Nah, saya sendiri membersihkan, mengecek setiap detail-detailnya, seperti pembersihan pada akar-akar gantung yang baru maupun pembersihan batang-batang vanili yang ada yang busuk, ada yang kena matahari terlalu keras dan akhirnya terbakar seperti itu. Kita harus bersihkan ya teman-teman. Ini khusus untuk pemula ya, kalau yang senior sudah pada tahu. Jadi untuk pemula wajib hukumnya untuk vanili kita tetap membersihkan dari semua, dari busuk-busuk batang, daun maupun akar. Kita cek setiap hari. Ini tujuannya untuk mensterilkan ya kebun vanili dari penyakit fusarium, di mana penyakit fusarium ini menjadi musuh terbesar petani pekebun vanili ya, vanila. Jadi kalau ini tidak dibersihkan, nanti takutnya jamur-jamur yang berkembang pada batang, daun maupun akar vanili yang busuk itu akan menyebar ke media maupun ke udara dan akhirnya mengenai tanaman-tanaman yang sehat yang lainnya ya teman-teman. Jadi kita wajib hukumnya untuk membersihkan setiap penyakit atau tanaman yang busuk-busuk. Dan sejauh ini untuk tanaman ini, karena sering kita cek, sudah aman dari busuk batang, akar maupun daun. Jadi ini kita sambil juga membersihkan akar gantung. Seperti ini peralatan yang kita gunakan. Kita bawa gunting, kalau ke kebun itu wajib hukumnya bawa gunting, terus kita bawa tas kresek. Jadi potongan-potongan tanaman yang busuk maupun potongan akar gantung itu jangan dibiarkan dibuang berserakan di tengah bedengan, apalagi ya, itu nanti kalau kena air kemungkinan bisa busuk. Itu juga menyebabkan tanaman yang sehat akan terserang penyakit fusarium atau busuk layu. Jadi kita bawa kresek, semua yang sudah kita bersihkan kita tampung di kresek, kita gantung di pinggang. Jadi bisa kita leluasa untuk membersihkan penyakit-penyakit pada vanili seperti itu teman-teman. Jadi sekedar berbagi ya, ini vanili umur ya berapa ya, 2,5 tahunan ini, belum berbuah dan kita masih berusaha. Sempat stressing ya teman-teman, tapi kemarin mulai awal Juli, tanggal 1 Juli kemarin mendadak sudah hujan kembali. Jadi stressingnya mungkin kemungkinan akan gagal lagi nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang petani vanili yang sudah suhu, sudah mahir, mohon dikasih komennya, diberi masukan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Jadi kita
cuman fokus ngerawat pohonnya biar sehat, biar nggak busuk, biar nggak mati. Jadi untuk pembuahan kita masih awam, kita sudah masuk pupuk buah juga, dan stressing sudah 1 bulanan, udah hampir layu nih tanamannya. Tapi tiba-tiba kemarin tanggal 1 Juli 2023 hujan kembali, jadi kita masih bingung ini apakah bisa berbuah atau tidak. Sementara kita sudah lakukan pengaturan sulur seperti itu, panjang sulur ya rata-rata 6 meteran, 6 meter naik turun di tajar. Kita pakai beberapa pokok, jadi 1 pokok naik turun, kita masukkan lagi ke tanah, kita naikkan lagi. Mungkin ada 3 kali pemutaran ya, 3 kali untuk mendukung kelangsungan hidup batang vanili biar agak panjang umur seperti itu. Jadi buat yang suhu-suhu ya terutama bantu di komen untuk solusi pembuahannya ya, pembuahannya, karena bingung juga ini tiba-tiba hujan lagi. Jadi kita masih tanda tanya apakah bisa berbuah ataukah kita ini munculnya tunas lagi, tunas bukan bunga ya teman-teman. Jadi masih bingung. Ini kita bersihkan semua daun yang kuning. Sekali lagi mohon supportnya teman-teman untuk bisa komen solusinya. Nah, stressing sudah berlangsung 1 bulan, tapi tiba-tiba hujan lagi seperti itu. Untuk pupuk buah sudah masuk, kita terutama di sini pakai pupuk organik NASA ya. Dari mulai obat pencegahan fusarium kita pakai Glio, terus semprotan atas untuk fusarium busuk di daun maupun batang kita pakai Korin. Pupuk nutrisinya kita pakai ada Super NASA, BC NASA Hormonic, sama pupuk buahnya kita pakai Power Nutrition. Lumayan ini udah 1 jaman kita bersihkan semua busuk-busuk maupun akar gantung kita bersihkan. Ini sulur termuda kita bersihkan juga, akar-akar gantung baru biar tidak membuang nutrisi ya, nutrisi melalui akar tersebut gitu. Seperti itu teman-teman. Dan untuk perawatan vanili ini sendiri ceritanya sangat panjang, jadi awal-awalnya juga seperti yang kita sudah update sebelumnya. Awalnya ini tumpang sari dengan pohon rambutan, tapi kendala pohon rambutan sering mencuri nutrisi ya yang kita kasih ke vanili, baik pupuk kandang maupun pupuk organik NASA yang kita kasih sering diambil pohon rambutan atau dari akar bawah ya, karena pohon rambutan dia akar serabut naik terus menyedot nutrisi. Dan baru-baru ini sekitar 2 bulanan baru kita bisa potong pohon rambutannya dan kita masuk atap paranet baru sekitar 2 bulanan, dan sekarang sudah lebih menghijau lagi, maksudnya lebih subur, batangnya lebih gede dan lebih sehat, lebih kokoh ya. Sebelumnya karena tumpang sari dengan rambutan, jadi masih banyak sekali cerita dari kebun ini. Jadi kita terus dieksplor, dipelajari ya lebih lengkap. Nah, busuk-busuk seperti ini harus dibuang ya teman-teman. Jangan dibiarkan seperti itu, nanti akan merembet ke tanaman lain. Nah, awal-awal tanam juga ini teman-teman banyak yang busuk, jadi sekarang sudah mulai sehat. Nah, kalau jualan bibit ini banyak dapat bibit seperti ini meteran. Sementara sudah kita tampung 1 kresek ya teman-teman. Nah, ini pohon rambutannya masih berdiri tapi sudah ditebang dari atas ya, dari atas kita tebang cabang-cabangnya karena daun-daun rambutan juga menghalangi
ini ya, sinar matahari kurang merata sinar matahari. Seperti ini penampakan bawahnya teman-teman. Sudah sehat dan kelihatannya dari pertumbuhan sangat optimal, tapi untuk pembuahan karena kita tanamnya di bukan habitat aslinya, ketinggian tertentu, ini di dataran rendah, dan kalau musim panas cuacanya cukup panas, tidak ada kelembaban tertentu, jadi kita masih terus pelajari lebih lengkap untuk pembuahannya. Kita sambil ngopi teman-teman, kita ngobrol ngalor ngidul. Buat teman-teman yang sudah nyimak, semoga nanti ada hal yang bisa dipakai atau bisa juga teman-teman kasih masukannya biar kita sama-sama berkembang ya di petani vanili. Nah, untuk harga jual gimana ini teman-teman? Nah, mungkin teman-teman kebanyakan komplain ya, tapi kalau kita tetap optimis ya, optimis untuk memperjuangkan nanti suatu saat dapat harga bagus, dan ya minimal ini berbuah dulu lah teman-teman. Jadi masih bingung, bukan bingung juga sih, karena masih umurnya masih kecil 2,5 tahun, dan awal 1 tahun itu kurang optimal di awal-awalnya, terlalu banyak busuk karena ditanam langsung di tanah. Jadi ini sudah di recover artinya diperbaiki. Jadi mungkin kalau ambil umur yang sebenarnya sih masih di 1,5 tahunan. Jadi ceritanya sangat panjang untuk kebun ini, dan puji syukur sekarang sudah selamat teman-teman. Nah, pucuk-pucuk seperti ini teman-teman, kalau kita stressing pucuk keluar tunas lagi, kita bisa potes. Kalau agak kasihan kita potes pucuknya aja, jangan dipotong habis gitu. Oke, sekian dulu teman-teman, ngobrolnya atau ngomong sendiri seperti ini. Salam kenal dari saya Gede, dan jangan lupa supportnya, di like, di komen, di subscribe untuk channel Petani Makmur channel. Terima kasih, sampai jumpa dan